peninggalan kuno, bangsa kuno terdahulu, sangat jauh dari zaman manusia sekarang itu berupa batuan-batuan alam. Batuan alam. Batuan alam yang langka saat ini ditemukan. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nilai anta maksudi warito kama nabi ateni ma badaka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu. Berjumpa lagi dengan kami. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sapa untuk para sahabat-sahabat dan pemirsa yang bahagia semua. Terima kasih selama ini sudah support kita, sudah tonton video kita, sudah like dan sudah bagikan, terutama untuk semua subscriber dan pemirsa yang bahagia semua di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga pemirsa yang bahagia semua dan sahabat-sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Gitu Mas Aris. Kali ini kita mencoba mau mengulik tentang Gunung Padang yang di Cianjur, Mas Aris. Itu kalau konon dari berita-berita, dari info dari media yang kita dapat itu bahkan lebih besar dari piramida yang di Mesir, terus umurnya juga bahkan lebih tua kan gitu. Jadi yang mau kita kulik itu betul nggak sih di Gunung Padang itu isinya piramida gitu loh Mas. Terus kalau emang ada itu dibuat zaman apa kan gitu loh, mungkin zaman kerajaan atau zaman kerasulan, kita kan nggak tahu. Terus fungsinya itu apa, apakah juga masih ada hubungannya dengan Atlantis yang dulu tenggelam, yang hilang. Cuma saya dengar penelitiannya dihentikan sementara gitu loh. Dan masalahnya apa juga nggak tahu gitu loh. Jadi infonya sampai di situ. Coba kita kuat lewat sisi gaib. Mohon doanya kepada pemirsa dan sahabat-sahabat semua. Semoga dalam penguatan lewat sisi gaib ini berjalan dengan lancar, tidak ada efek selama mobilisasi maupun setelahnya. Amin. Saya tekankan lagi bahwa proses dialog dengan gaib itu jangan dipercaya 100% karena kebenaran adalah mutlak milik Allah. Diambil sisi baiknya, sisi manfaatnya, siapa tahu itu bisa menambah keilmuan kita dan itu syukur-syukur bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Mungkin bisa kita mulai Mas Aris? Enggak? Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ya. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani ini, bantu saya menarik salah satu gaib.
yang mengetahui dan bisa bercerita dengan detail tentang asal muasal sejarah Gunung Padang yang di Cianjur dengan izin guru kami Sang Hyang Nurjaniwana. Hanya gaib yang diizinkan dan yang saya masuk dengan izin beliau ketarik ke tangan saya. Allah. Sallallahu suaranya tersambung otomatis bisa bahasa Indonesia. Disinkronkan energinya, sinkronkan dan terwujudkan dengan tubuh mediator. Sallallahu. Sampun nyaman, semakin ditutup mediator menjadi nyaman, menjadi enak, menjadi sejuk. Sallallahu. Selamat malam. Selamat malam. Boleh tahu dari bangsa apa ini? Saya dari bangsa Siluman. Oh, siluman. Wujudnya apa nih? Saya burung. Oh, burung. Nggih. Saya manggilnya apa ini? Raja burung. Oh, raja burung. Ya, mohon maaf sebelum kita lanjut obrolan, saya protek dulu, nggih. Mohon izin, nggih. Iya, silakan. Sang Yang Hujan tentu semua berkat otomatis potong-potong menjadi 7 bagian. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada perlu apa? Saya dihadirkan ke sini. Ini raja burung. Kita tadi itu minta tolong dihadirkan yang mengetahui tentang Gunung Padang yang di Cianjur. Dia apakah raja burung mengetahuinya? Ya, saya mengetahui. Boleh bercerita raja burung? Cerita tentang apa? Itu kan Gunung Padang itu isinya sebetulnya apa sih? Itu adalah peninggalan kuno bangsa kuno terdahulu. Peninggalan dari bangsa kuno terdahulu. Itu zaman apa itu? Sangat jauh dari zaman manusia sekarang. Apakah zaman kenabian atau sebelum zaman Nabi Ibrahim ke Jawa? Masih belum banyak manusia terdahulu
masih dihuni oleh bangsa-bangsa kuno. Ya itu kalau sama Nabi Ibrahim duluan mana? Masih jauh. Oh, masih jauh. Itu kira-kira umurnya sekarang berapa tahun itu kalau di dunia manusia? Ribuan tahun. Ada 25.000 tahun? Lebih dari itu. 50.000 tahun? Antara itu masih di bawahnya. Nggih, mohon maaf, Raja Burung tuh umurnya berapa? Saya sudah ratusan ribu tahun. Berarti sebelum Gunung Padang itu ada ya? Raja Burung sudah ada ya? Ini tadi Raja Burung di mana ini tadi? Saya ada di sana. Di Gunung Padang? Iya, Ada tugas atau gimana? benar sekali. Oh, nggih. Ya, mohon maaf mengganggu tugasnya. Ya, itu masih zaman kenabian atau bukan itu? Gunung Padang itu? Boleh tahu nggak Nabi siapa itu? Nabi yang dahulu menjelajah seluruh dunia. Nabi siapa itu? Itu setelah Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam? Setelah Oh, setelah Nabi Adam. Atau dari anaknya Nabi Adam? Nggak ingat ya? Ingat nggak zaman Nabi apa itu? Raja Burung. sebelum adanya bencana besar melanda seluruh dunia. Oh, Nabi Nuh. Ya. Iya, betul, Nabi Nuh ya. Itu berarti zamannya Atlantis ya, Gunung Padang itu. Itu yang bangun berarti raja waktu zaman Nabi Nuh. Iya. Itu dulu dibangun itu buat apa itu? Sebagai singgasana. Singgasananya raja. Oh. Berarti itu kerajaan ya? Atau kerajaannya lebih gede daripada Gunung Padang? Sangat luas sekali. Oh. Zaman itu tinggi manusia rata-rata berapa meter itu? Lebih tinggi dari manusia saat ini. Berapa kalinya itu? Tubuhnya besar. Kalau sama rumah ini tinggian mana? Tidak sampai. Oh, nggak sampai. Masih normalnya seperti manusia. Oh, berarti 2 kalinya tubuh saya gitu. Perawakan yang besar tergagah-gagah. Berarti itu zaman modern ya, waktu bangun ya. Mereka memiliki kemampuan keilmuan yang sudah super modern. melampaui saat ini. Itu dibangun itu berapa lama itu? Lama sekali. Berapa tahun itu? Saat ini bisa sampai ratusan tahun bertahap. Ratusan tahun. Ya, itu adalah bangunan yang disusun bertahap.
Jadi itu niatnya dibangun itu untuk simbol kejayaan ya, sekalian buat singgasana raja gitu ya. Ada yang lebih dari itu. Apanya? Untuk mencari suatu pencerahan di sana. Oh, semacam buat bersemedi gitu. Iya. Ya, bisa dikatakan seperti itu oleh bangsa kalian. Loh, bukannya waktu zaman Atlantis itu bukannya lewat pikiran aja sudah bisa mewujudkan suatu benda? Benda itu sudah ada semua. Pikiran itu adalah transformasi dari kekuatan untuk membangun sarana. Tetap benda-benda itu yang dipakai benda yang ada, yang berwujud di alam sekitar. Itu bahannya dari apa itu bangun singgasana dari raja itu? Itu berupa batuan-batuan alam. Batuan alam. Batuan alam yang langka saat ini ditemukan. Apa itu? Batuan-batuan terdahulu. Batuan yang dari angkasa. Serpihan-serpihan semuanya itu batuan pilihan semuanya. Apakah di situ itu pusat energi? Iya, betul. Berarti sama dengan di kutub utara ya? Itu kutub utara kan terbentuk sama batuan-batuan dari angkasa. Ya, gerbang-gerbang. Berarti di Gunung Padang itu juga termasuk pintu gerbang ke dimensi lain. Jangan tanya yang lebih dalam. Oh ya sudah, mohon maaf. Terus gini Raja Burung, itu kan kemarin sempat diadakan penelitian di situ ya? Ya betul sekali. Dari bangsa-bangsa manusia luar ya masuk ke sana, ingin mengetahui jejak-jejak yang ada di sana. Itu sekarang masih ada penelitian nggak itu? Sebenarnya masih ada, tapi secara besarnya itu saat ini sudah dihentikan. Kenapa dihentikan? Dari pihak sananya tidak ingin melanjutkan. Ada alasannya nggak itu? Tidak sembarangan manusia bisa ke sana untuk mencari tahu. Mereka hanya bisa mencari informasi di luarnya saja. Tidak ada yang bisa masuk lebih dalam lagi karena belum saatnya. Gitu. Itu singgasananya itu berapa meter sih?
tinggi karena di atas perbukitan. Sama kalau gedung tingkat yang tertinggi di dunia itu tinggi mana itu? Saya tidak paham. Oh, tidak paham. Ya sudah. Itu waktu penelitian kemarin itu sempat menemukan batu luar angkasa itu enggak? Itu batuan-batuan semuanya itu sudah ditandai semuanya. Ada yang beberapa ditandai oleh mereka. Oh, berarti sempat menemukan ya? Itu singgasananya itu sekarang masih utuh atau gimana itu? Sesuai dengan bentuk saat ini, karena wujud aslinya sudah beribu-ribu tahun lamanya, melampaui zaman-zaman. Pada akhirnya semuanya tertutup. Berarti waktu zaman Atlantis itu bangunan singgasana raja itu adalah yang paling tinggi ya? Atau ada yang lebih tinggi dari singgasana raja itu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau kerajaannya di mana sih? Kerajaan apa? Kerajaan dari singgasana raja itu? Atau cuma di situ aja? Itu semuanya dulu adalah satu bagian. Itu semua adalah kerajaan jadi satu. Oh, semua jadi satu. Sangat luas sekali. Oh, sebelum suatu hal besar terjadi, melenyapkan semuanya dan proses-proses alam terjadi. Dulu adalah satu bagian sangat besar sekali. kalau sama Pulau Jawa sekarang lebih besaran mana? Tidak ada apa-apa. Oh, Karena semuanya itu adalah daratan yang menyambung sebelum adanya air yang menutupi daratan-daratan seperti saat ini dan memisahkan antara satu dengan yang lainnya. satu lagi Raja Burung itu Gunung Padang atau Singgasana Raja itu nanti terbuka itu di zaman siapa? Tunggu nanti waktu kejayaan suatu negeri yang ada di sini. Berarti Semuanya akan muncul dan terungkap dengan sendirinya. berarti itu nunggu munculnya Imam Mahdi. Iya, prosesnya pasti panjang. Ada masa kehancuran, masa perjuangan, masa-masa orang-orang yang terpilih baru masuk di masa kejayaan yang sebenarnya. Di situ manusia-manusia pilihan akan merasakan yang namanya kejayaan
kejayaan yang abadi. Oh, berarti Imam Mahdi itu nanti dibantu sama orang-orang pilihan ya? Iya. Nggih. Nggih, terima kasih informasinya dan waktunya kepada Raja Burung. Mungkin dari Raja Burung ada yang mau disampaikan, monggo. Siapapun manusia yang ingin mengungkap di sana mengenai peradaban yang ada di sana, hanya bisa di bagian luarnya saja. Tidak ada yang bisa menguaknya lebih dalam lagi, karena lapisannya itu sangat dalam, masih terjaga. Yang jaga itu di sana banyak, tidak akan membiarkan manusia ingin mengetahuinya lebih jauh, lebih dalam, karena dari bangsa atau manusia yang dari luar negeri ini itu di balik itu ada tujuan lain. Mereka ingin menguasai apa-apa yang ada di dalamnya, karena mereka itu tahu pasti di dalamnya ada suatu peninggalan yang sangat besar, karena mereka sudah mengetahui dari cara mereka mendapatkan suatu informasi, data-data yang sudah mereka dapatkan yang di luar. Mereka sudah mengetahui bahwasanya di Gunung Padang termasuk peradaban sangat luar biasa yang belum ditemui di dunia ini. Yang paling mengherankan bagi semuanya adalah peradaban itu yang dianggap menurut mereka memprediksi itu paling tua. Jadi mereka sangat ingin mengetahui lebih dalam lagi. Tapi mereka tidak akan bisa. Nah, pemirsa yang bahagia, jadi sebetulnya kalau dari cerita Raja Burung ini, penelitian yang dari luar negeri itu memang sebetulnya udah tahu bahwa Gunung Padang itu adalah peradaban yang paling tua, dan dia pengen meneliti segala macam itu, pengen menggali informasi potensi daripada Indonesia, karena dari mereka itu pengen menguasai Indonesia kan gitu. Ya Raja Burung ya. Ya seperti itu. Ada yang mau diceritakan lagi Raja Burung? Ya seperti itu saja tadi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Terima kasih Raja Burung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu bertugasnya Raja Burung. Raja Burung, saya persilakan untuk kembali bertugas. Saya terima kasih dan mohon maaf.
Monggo saya bantu. Allah. Nah, pemirsa yang bahagia semua dan sahabat-sahabat semua, itu Gunung Padang itu umurnya lebih dari 25.000 tahun, di bawah 50.000 tahun. Dan itu waktu zamannya air bah besar melanda, itu berarti kan zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh adalah zaman kejayaan Atlantis. Jadi menurut Raja Burung tadi, Gunung Padang itu adalah singgasananya, pusatnya dari raja, dan itu dibentuk dari batu-batu luar angkasa. Jadi kurang lebih kayak gitu. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau salah kata. Perlu saya tekankan lagi bahwa intinya kalau kita dialog dengan gaib itu jangan dipercaya 100%. Meskipun itu benar, tetap jangan dipercaya, Mas. Iya. Dan gitu loh. Karena itu sifatnya dusta. Karena tetap kebenaran adalah mutlak milik Allah, kan gitu loh. Ambil sisi baiknya, sisi positifnya, ya kan, terus sisi manfaatnya dipilah-pilah lagi. Kiranya ada informasi yang baik, bagus, diambil, disaring lagi lah, filter lagi. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Dipilah-pilah lah, diambil yang menurut kita itu bagus, kan gitu loh. Yang menurut gak bagus ya udah dilepas aja, jangan menjadikan itu sebagai apa ya, mungkin angan-angan atau mungkin malah punya pikiran yang negatif, malah nanti kita yang dapat kan gitu loh. Ya itu dulu pemirsa yang bahagia semua, sahabat-sahabat semua, terima kasih. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan di hati pemirsa yang bahagia semua. Bagaimana Saris? Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.